Halo semuanya, saya Nabila Estetika Semarani. Di sini saya akan mewawancarai Bapak ini. Silakan perkenalan diri dulu, Bang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junaidi Usman Lubis. Saya mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai tentang mengenai globalisasi di bidang politik. Pertanyaannya itu, upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat bersaing dalam era globalisasi di bidang politik? Silakan, Bang. Upaya apa yang dapat peran kita sebagai masyarakat untuk bersaing dalam globalisasi dalam bidang politik? Pertama sekali kita harus mengetahui apa itu politik. Tujuan politik itu adalah untuk kemajuan masyarakat. Poli dan tik, artinya poli, strategi untuk mencapai suatu tujuan. Dan bagaimana peran kita dalam globalisasi? Itu tentunya masyarakat itu mempunyai 3 achievement. Yang pertama sekali harus menguasai namanya edukasi atau language, bahasa. Nah, jika kita memahami bahasa dalam skala global, terutama bahasa Inggris, kita bisa berperan aktif dalam perpolitikan baik di nasional maupun internasional. Nah, strategi inilah yang dilakukan supaya masyarakat bisa berperan aktif dalam isu-isu internasional, baik itu HAM dan politik lainnya. Gitu aja. Itu aja dan sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan mewawancarai Abang ini. Perkenalan diri, Bang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdinand Brutu dan saya adalah seorang mahasiswa Magister Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara. Oke, saya masuk ke pertanyaan. Jika ada permasalahan Indonesia dengan negara lain dalam hal politik, tindakan Indonesia untuk menyelesaikannya itu bagaimana dan apa peran masyarakat Indonesia untuk mendukung menyelesaikan permasalahan Indonesia dengan negara lain dalam perkembangan teknologi yang sudah maju? Silakan menjawab, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum menjawab juga, perlu kita pahami keikutsertaan Indonesia dalam politik luar negeri itu yang pertama, ini telah diamanatkan juga dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Bangsa Indonesia dituntut untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Kemudian yang kedua, terkait dalam hal ketegangan politik antara Indonesia dengan negara luar, misalnya terkait contohnya itu seperti konflik Laut Cina Selatan, kemudian keikutan kita dalam perdamaian konflik antara Israel dengan Palestina dalam perdamaian seperti itu. Ini adalah contoh dari keikutsertaan kita dalam mengatasi permasalahan politik baik antara Indonesia dengan negara luar maupun negara luar negeri dengan negara luar negeri juga seperti itu. Kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki peran di sini, terutama bagi kita yang mengikuti dalam dunia pendidikan, seperti ada yang masuk sekolah, itu ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Yang pertama adalah nilai nasionalisme, kemudian nilai-nilai bela negara, kemudian ini berkaitan nanti dengan bagaimana kecintaan kita terhadap bangsa kita sehingga kita mampu merawat nilai-nilai politik yang baik dalam era globalisasi saat ini. Dalam perkembangan digital, bagaimana nanti peran kita menggunakan sosial media, kemudian bagaimana kita mampu menyebarkan nilai-nilai perdamaian, misalnya bagaimana Palestina dengan Israel, kemudian bagaimana ketegangan Cina Selatan dengan nilai-nilai nasionalisme, bela negara yang kita punya, dengan mengenyam pendidikan dan kemajuan akan teknologi, open-minded akan IT. Hal ini mampu memberikan pemahaman kita terhadap politik yang jauh lebih baik, sehingga ini menjadi sumbangan yang besar bagi adik-adik terhadap bangsa Indonesia dan bagi dunia internasional. Mungkin itu aja jawabannya. Terima kasih. Sekian jawabannya, Mbak, dan terima kasih. Sekian dari wawancara saya. Sekian dan terima kasih. Permisi, oh iya boleh. Perkenalkan nama saya Agustin. Saya mau wawancara sebentar.
mulai dini itu. Oke, aku mau nanya nih mengenai globalisasi. Nah, di mana dunia semakin terhubung di berbagai aspek. Nah, di globalisasi itu kan ada berbagai aspek. Aku mau nanya tentang aspek teknologi. Nah, menurut kakak nih dalam aspek perkembangan teknologi kan ada berdampak negatif dan berdampak positif. Nah, aku mau nanya nih mengenai tanggapan kakak mengenai aspek teknologi berdampak negatif atau positif. Oke, jadi teknologi positif dan negatif ya. Kita mulai dari negatifnya dulu ya. Untuk sekarang sih yang negatifnya itu kebanyakan berdampak di anak-anak kecil kayak anak-anak balita. Misalnya mereka kan masih usia-usia 2 tahun udah mengerti gadget anak-anak sekarang ya kan. Jadi mereka itu ketergantungan kayak jam tidur mereka jadi terganggu karena mereka sibuk tuh sama main HP-nya masing-masing. Tapi kalau misalnya orang tua mereka minta HP-nya, mereka malah marah karena mereka sudah ketergantungan. Saya rasa itu dampak negatif dari teknologi. Ya, itu perkembangan negatifnya. Iya. Untuk positifnya, sekarang kita jadi lebih dipermudah ya untuk teknologi ini ya. Simpelnya untuk pengetahuan ensiklopedia itu udah banyak kita cari di teknologi gitu. Jadi kita sangat dipermudah. Misal anak-anak juga mau ngerjain soal atau apa itu, mereka sudah bisa mencari di gadget mereka masing-masing. Pengetahuan kita pun jadi lebih bertambah. Kita jadi tahu apa yang sedang terjadi gitu sekarang ini melalui teknologi. Menurut saya sih itu dampak positif dan negatif dari teknologi sekarang ini. Terima kasih ya Kak untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Selamat sore Ibu. Sore, Di sini saya nggak boleh mewawancarai Ibu. boleh. Perkenalkan ya Bu, nama saya M. Ardian Saputra dari Sekolah Primbana Medan. Ingin bertanya kepada Ibu, apakah boleh? Boleh, silakan. Di sini saya kasih pertanyaan Ibu, bagaimana sih pengaruh globalisasi dalam aspek teknologi? Membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat dengan pesat pada masa modern dan juga banyak peluang untuk mengetahui kita lebih luas lagi. Baiklah Bu, terima kasih atas wawancarai. Dari sekian wawancarain saya dengan nama M. Ardian Saputra, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yunis dari Sosiologi 3 ingin bertanya kepada menurut Ibu apa itu budaya? Ya, menurut Ibu budaya itu adalah sesuatu yang diwariskan oleh sekelompok masyarakat, biasanya ada nilai moral dan nilai etika. Nah, jadi apa contoh budaya yang Ibu tahu dan bisa dijelaskan? Baik, banyak ya budaya yang Ibu tahu, salah satunya itu dari ada di sekarang ya, misalnya tidak boleh kita sebagai anak gadis tidak boleh berdiri di depan pintu karena kalau kita lakukan hal itu dia bisa katanya bisa membuat lama jodohnya datang. Apakah budaya tersebut harus dilaksanakan? Menurut Ibu kalau misalnya budayanya masuk akal nggak masalah, tapi kalau budaya yang udah di luar nalar dan di luar pikiran membahayakan kita tersebut Selanjutnya dengan Bapak perkenalan diri, Kak. Perkenalkan, nama saya Oktita Teresia Sinambela dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan USU. Oke, di sini saya akan mengasih pertanyaan buat Kakak. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia? Globalisasi mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui peningkatan ketergantungan pada perdagangan dan investasi internasional. Hal ini dapat menciptakan persaingan yang lebih ketat di pasar global dan mendorongnya masuknya modal asing dan memperluas akses terhadap teknologi di Indonesia. Oke, sekian itu saja dan terima kasih.